Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, kami perwakilan dari Kabupaten Kendal akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Haisera, hidroksiapatit dari cangkang darah, analisa ganosa dan tulang sotong Setia SP sebagai alternatif pelapis implan tulang gigi melalui metode gel. Dengan saya, Lulu Afwajanuddin dan rekan saya, Ojidia Mutasia. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Diskesdas pada tahun 2018, sebanyak 45,3% masyarakat Indonesia menderita gigi rusak dan berlubang. Kemudian, kami juga memperoleh data bahwa permintaan implan tulang gigi meningkat hingga 10 ton per tahun. Di sisi lain, ketersediaan tulang sotong dan cangkang darah terhitung melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal. Pada tulang sotong dan cangkang darah terkandung kalsium karbonat yang tinggi, yakni mencapai 85%, di mana kalsium karbonat merupakan kandungan dalam senyawa hidroksiapatit sebagai pelapis implan tulang gigi. Oleh karena itu, kami memiliki inovasi untuk membuat senyawa hidroksiapatit berbahan dasar tulang sotong dan cangkang darah dengan melalui metode sol gel sebagai alternatif senyawa hidroksiapatit pelapis implan tulang gigi. Adapun skema dari pembuatan Haisera antara lain diawali dari pengumpulan alat dan bahan. Selanjutnya dilakukan pembuatan senyawa kalsium oksida, senyawa kalsium klorida serta sintetis hidroksiapatit, dan dilakukan uji laboratorium yang meliputi uji XRD, uji SEM, serta uji FTIR, sehingga didapatkan senyawa Haisera yang memenuhi standar. Adapun variasi sampel yang kami gunakan antara lain sampel A1 dengan 70% tulang sotong, 30% cangkang darah dan melalui furnace dengan suhu 600 derajat Celcius, kemudian sampel A2 dengan tulang sotong 50%, cangkang darah 50% dan dengan suhu 700 derajat Celcius, serta sampel A3 dengan kandungan tulang sotong 30%, cangkang darah 70% dan dengan furnace 800 derajat Celcius. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan Haisera antara lain tulang sotong, cangkang darah, magnetic stirrer, oven, blender, glass breaker, asam fosfat, natrium hidroksida, timbangan digital, asam cuka, airkan 40 mesh, etanol 70%, serta asam klorida. Selanjutnya, kami melakukan proses pembuatan yang diawali dari pengumpulan alat dan bahan. Selanjutnya, dilakukan pembuatan kalsium oksida yang meliputi tahap pencucian dengan air mengalir, perebusan, perendaman dengan natrium hidroksida, dan perendaman dengan cuka untuk menghilangkan kadar lemak yang terkandung dalam tulang sotong dan cangkang darah. Selanjutnya dilakukan pengeringan di bawah sinar matahari dan penghalusan dengan menggunakan blender serta mortar dan alu. Setelah itu dilakukan pengayakan dengan ayakan 40 mesh. Selanjutnya, kami melakukan pembuatan kalsium klorida yang meliputi penimbangan pada masing-masing sampel. Selanjutnya dilakukan pelarutan dengan menggunakan asam klorida dan pemanasan dengan magnetic stirrer bersuhu 80 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan pengovenan dengan suhu 120 derajat Celcius selama 15 jam. Setelah dilakukan pembuatan senyawa kalsium klorida, kami melakukan sintetis hidroksiapatit yang meliputi tahapan pelarutan kalsium klorida dengan etanol serta asam fosfat. Selanjutnya dilakukan pelarutan dan pemanasan dengan magnetic stirrer bersuhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu didiamkan selama 1 hari dan dipanaskan dengan magnetic stirrer bersuhu 120 derajat Celcius kembali. Kemudian dilakukan pengovenan dengan suhu 85 derajat Celcius selama 22 jam dan diaduk kembali dengan magnetic stirrer. Setelah itu dilakukan furnace pada suhu masing-masing sampel. Setelah dilakukan proses pembuatan, kami melakukan proses pengujian pada produk Haisera. Di antaranya terdapat analisa Fourier transfer infrared atau FTIR yang bertujuan untuk mengetahui kandungan khusus fungsi yang terkandung dalam senyawa hidroksiapatit. Selanjutnya, kami melakukan analisa Circular Equation Model atau SEM yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konstruk laten dan indikator yang memengaruhinya. Serta kami melakukan analisa X-ray diffraction atau XRD yang bertujuan untuk mengetahui fasa dan kristalinitas dengan membandingkan puncak dua data pada data dengan menggunakan persamaan Scherrer. Setelah melakukan proses pengujian, kemudian kami mendapatkan data dan akan kami lakukan analisis. Yang pertama, pada uji Fourier transfer infrared, kami mengidentifikasi ion gugus fungsi karbonat, hidroksil, serta fosfat di mana ditemukan pada sampel A1. Pada sampel A1 terkandung ion karbonat pada bilangan gelombang 1635,35 per cm, ion hidroksil yang terletak pada bilangan gelombang 3364,21 per cm, serta ion fosfat yang terletak pada bilangan gelombang 745,62 dan 953,85 per cm. Selanjutnya, kami mendapatkan hasil analisis data pada uji X-ray diffraction atau XRD. Menurut Suryadi, pada tahun 2011, ukuran kristal sampel hidroksiapatit yang baik berkisar antara 10,10 hingga 50,30 nanometer. Dari ketiga sampel yang masuk dalam rentang tersebut adalah sampel A1 dengan nilai sebesar 47,62 nanometer. Dan yang terakhir, pada uji SEM, kami melakukan analisis menggunakan bantuan software ImageG dengan parameter berupa wilayah, rata-rata, sudut, serta panjang.
Dari ketiga sampel tersebut, sampel yang mendekati dengan standar adalah sampel A1 dengan nilai sebesar 237,42 nanometer. Adapun keunggulan dari produk Hycera kami yaitu menggunakan bahan baku alami dari cangkang kerang darah dan tulang sotong karena mengandung kalsium karbonat yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai pelapis implan tulang gigi. Dan pada pembuatan Hycera kami menerapkan metode soft gel di mana harus dikontrol secara rutin. Sehingga produk Hycera kami dapat digunakan sebagai alternatif senyawa hidroksiapatit yang dapat digunakan sebagai pelapis implan tulang gigi. Berikut merupakan perhitungan break-even point produk Hycera di mana diperoleh total biaya tetap sebesar Rp3.025.000 dengan biaya variabel per unit sebesar Rp78.750 sehingga diperoleh harga per satu kemasan Hycera 100 gram yaitu Rp90.000. Dan berikut merupakan hak cipta karya tulis ilmiah Hycera yang tercatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pencatatan sebagai berikut. Berdasarkan pemaparan kami sebelumnya, simpulan dari penelitian ini yaitu proses pembuatan senyawa Hycera dari cangkang kerang darah dan tulang sotong meliputi pengumpulan alat dan bahan, pembuatan kalsium oksida, senyawa kalsium klorida, sintetis hidroksiapatit, serta uji laboratorium. Adapun sampel yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu sampel A1 dengan suhu Funes 600 derajat Celcius, sampel A2 dengan suhu 700 derajat Celcius, serta sampel A3 dengan suhu 800 derajat Celcius. Ketiga sampel tersebut kami lakukan Funes selama 6 jam. Adapun proses pengujian pada penelitian ini meliputi uji FTIR, uji XRD, serta uji SCM dengan sampel yang terbaik yaitu sampel A1. Sehingga penelitian Hycera ini dapat dikatakan efektif dalam memproduksi senyawa hidroksiapatit dari tulang sotong dan cangkang kerang darah dengan hasil uji yang telah memenuhi dengan standar. Maka dari itu direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya untuk dilakukan penambahan sampel hidroksiapatit. Kemudian dilakukan sosialisasi senyawa Hycera kepada Dinas Kesehatan dan masyarakat sehingga dapat diproduksi senyawa Hycera yang dapat digunakan sebagai alternatif pelapis implan tulang gigi bagi masyarakat dengan ketersediaan bahan baku yang melimpah di lingkungan. Dan berikut merupakan referensi yang kami gunakan pada penelitian ini. Sekian pemaparan dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.